Ibumu ada di TPA. Ibumu dibuang seseorang di sana. Paman, saya tahu siapa yang membuang ibu. Istri paman yang membuang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan kami mengajak Anda sejenak untuk merenung. Pernahkah kita tanpa sadar memandang rendah seseorang hanya karena pakaiannya lusuh, badannya bau, atau pekerjaannya dianggap hina? Pernahkah kita berpikir bahwa orang kecil tak mungkin membawa perubahan besar? Jika Anda percaya bahwa setiap manusia punya nilai, tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini. Jangan lupa subscribe, karena kisah hari ini bukan hanya tentang kemiskinan, tapi tentang keberanian, kejujuran, dan takdir yang datang dari arah yang tak pernah kita duga. Sebelum lanjut pada alur kisahnya, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja kalian menonton video ini, Surabaya, Medan, Jogja, atau dari Malaysia? Sekarang mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari baru naik setinggi tiang lampu ketika suara klakson dan drum mesin mulai memadati pusat kota. Gedung-gedung tinggi berlapis kaca memantulkan cahaya keemasan, seolah dunia ini hanya milik orang-orang berdasi dan sepatu mengilap. Di antara kilauan itu, berjalan seorang bocah kecil bertelanjang kaki. Namanya Ziad. Usianya baru 8 tahun, tapi wajahnya tampak seperti anak 12 tahun yang kelelahan. Kulitnya coklat legam terbakar matahari, rambutnya kusam dan jarang disisir, sebagian menutupi keningnya yang selalu basah oleh keringat. Kaosnya sudah berubah warna dari putih menjadi abu-abu kecoklatan, penuh tambalan di sana-sini. Celananya kependekan, robek di lutut kanan, dan di pundaknya tergantung sebuah karung plastik besar yang hampir 2 kali ukuran tubuhnya. Karung itu bukan mainannya. Itu adalah hidupnya. Setiap hari, sejak subuh hingga senja, Ziad berjalan menyusuri trotoar, menyelip di antara mobil-mobil mahal, menunduk di tong sampah restoran, dan membungkuk di selokan hanya untuk mengumpulkan botol plastik, kardus, dan kaleng bekas. Bukan untuk mainan. Bukan untuk jajan. Tapi untuk membeli sepotong roti, sebungkus nasi murah, atau sekadar segelas teh hangat di warung pinggir jalan. Ziad tidak ingat lagi kapan terakhir kali ia tidur di kasur empuk. Yang ia ingat hanyalah bau aspal panas di bawah kardus tipis yang jadi alas tidurnya, dan suara hujan yang menetes melalui atap emperan tempat ia berlindung. Ayahnya meninggal tertabrak truk 3 tahun lalu. Ibunya pergi entah kemana, tak pernah kembali. Sejak itu, Ziad hidup sendiri. Tak ada yang menunggui saat ia demam. Tak ada yang memeluknya saat ia ketakutan. Tak ada yang memarahinya jika ia pulang larut. Yang ada hanya kota besar yang dingin dan orang-orang yang terlalu sibuk untuk peduli. Namun, ada satu hal yang membuat Ziad berbeda dari bocah jalanan lainnya. Ingatan visualnya sangat tajam. Ia bisa mengingat wajah seseorang hanya sekali lihat. Ia bisa mengingat warna mobil, nomor plat, bahkan bau parfum orang yang lewat di dekatnya. Bukan karena ia jenius. Bukan karena ia pintar sekolah, tapi karena hidup di jalanan memaksanya untuk selalu waspada. Salah sedikit, ia bisa dirampok. Lengah sebentar, botol yang sudah ia kumpulkan bisa dicuri. Setiap detail kecil adalah alat bertahan hidup baginya. Pagi itu, Ziad berhenti di depan sebuah kafe mahal di sudut persimpangan. Ia mengintip ke dalam tong sampah yang masih hangat, tangannya bergerak cepat menarik botol air mineral dan sisa kardus minuman. Tiba-tiba, suara ribut terdengar dari seberang jalan. Itu apaan sih? Orang hilang ya? Kayaknya keluarga kaya tuh. Ziad mengangkat kepalanya. Di trotoar seberang, berkumpul sekelompok orang berpakaian rapi. Pria-pria berjas hitam, wanita-wanita bergaun mahal, dan beberapa orang membawa kamera. Di tengah mereka, terbentang sebuah spanduk besar dengan tulisan, "Mencari ibu hilang." Di bawah tulisan itu, ada foto seorang wanita tua. Ziad menegakkan tubuhnya. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Matanya menatap foto itu tanpa berkedip. Wajah keriput lembut. Rambut putih disanggul rapi. Senyum tipis yang tampak hangat. Ziad merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Kenapa? Aku kayak kenal?" gumamnya pelan. Ia melangkah mendekat beberapa meter, bersembunyi di balik tiang lampu agar tak diusir satpam. Lalu, ingatannya memutar ulang kejadian 2 malam lalu. Hujan deras. Bau sampah menyengat. Seorang nenek tergeletak lemas di dekat kontainer besar.
Ziad ingat betul wajah itu. Sama persis. Bibir nenek itu pucat. Tangannya gemetar saat memegang lengannya sendiri. Dan yang paling Ziad ingat, bau parfum mawar yang anehnya masih menempel di kain lusuh sang nenek. Ini nenek itu, bisiknya. Di tengah kerumunan, berdiri seorang pria muda tampan dengan setelan mahal. Wajahnya tegang, matanya sembab seperti kurang tidur berhari-hari. Di sampingnya, seorang wanita cantik memegang spanduk, mengenakan gaun krem dan sarung tangan putih. Wajahnya tampak sedih, tapi entah kenapa, tatapannya terasa dingin bagi Ziad. Ziad tidak tahu siapa mereka. Tidak tahu bahwa pria itu bernama Harsa. Tidak tahu bahwa wanita itu bernama Lestari. Yang ia tahu hanya satu. Orang-orang kaya itu sedang mencari nenek yang ia temui di tempat sampah. Tangannya gemetar. Kalau ia bicara, akankah mereka percaya pada bocah pemulung sepertinya? Atau malah mengusirnya seperti biasa? Ziad menelan ludah. Ia memandang lagi foto di spanduk. Lalu memandang karung plastik di pundaknya. Lalu memandang sepatu mengilap orang-orang itu. Untuk sesaat, ia ingin pergi saja. Bukan urusanku, bisiknya. Aku cuma bocah jalanan. Tapi bayangan nenek itu kembali muncul di kepalanya. Tatapan matanya yang memohon. Suara napasnya yang berat. Ziad mengepalkan tangannya. Entah kenapa, pagi itu, takdir menolak membiarkannya berpaling. Ia belum tahu bahwa langkah kecil yang akan ia ambil hari itu akan menyeretnya ke dalam konflik besar. Mempertemukannya dengan orang-orang berkuasa. Dan hampir merenggut nyawanya sendiri. Yang ia tahu hanyalah satu. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Di tengah kerumunan orang-orang berjas rapi itu, berdirilah seorang pria muda yang tampak seperti baru kehilangan separuh jiwanya. Namanya Harsa. Usianya baru 31 tahun. Tapi garis-garis lelah di wajahnya membuatnya terlihat jauh lebih tua. Rambut hitamnya disisir rapi ke belakang. Namun beberapa helai jatuh ke keningnya karena ia terlalu sering mengacak-acaknya dengan tangan gemetar. Jas hitam mahal yang ia kenakan tampak kebesaran di tubuhnya yang kini terlihat kurus karena kurang tidur. Matanya merah, sembab, dan kosong. Seperti mata seseorang yang sudah menangis terlalu banyak, tapi masih belum siap menerima kenyataan. Harsa adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di kota itu. Namanya sering muncul di majalah bisnis. Mobil-mobil mewah, rumah megah, dan rekening bernilai miliaran rupiah adalah hal biasa baginya. Tapi pagi itu, semua kekayaan itu tak ada artinya. Karena yang ia cari bukan uang, melainkan ibunya, Bu Kirana. Seorang wanita tua berusia 68 tahun yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga yang benar-benar ia miliki. Sejak ayahnya meninggal 10 tahun lalu, Bu Kirana adalah dunia Harsa. Ia yang membesarkannya dengan penuh disiplin dan cinta. Ia yang selalu mengingatkan Harsa agar tidak sombong meski sudah kaya raya. Ia yang tiap pagi masih memasak sup kesukaannya sendiri, meskipun di rumah mereka ada 5 pembantu. Dan sekarang, wanita itu menghilang tanpa jejak. Sudah 3 hari. Gumam Harsa pelan, suaranya serak. 3 hari ibu nggak pulang. Ia memegang spanduk besar dengan kedua tangannya yang gemetar. Di spanduk itu, wajah Bu Kirana tercetak jelas. Senyum lembutnya kontras dengan mata Harsa yang nyaris putus asa. Di sekelilingnya, beberapa asisten pribadi dan satpam berdiri siaga. Mereka menyebar brosur orang hilang ke pejalan kaki, menghentikan mobil-mobil yang melintas pelan, dan berbicara dengan wartawan lokal. Namun Harsa nyaris tak mendengar apapun. Yang ia dengar hanyalah suara ibunya di kepalanya. Harsa, jangan pulang malam terus. Kamu itu manusia, bukan mesin uang. Harsa, kalau kamu sudah sukses, ingat, jangan pernah meremehkan orang kecil. Kalimat terakhir itu menusuk dadanya seperti pisau. Karena sekarang, ia justru sedang berdiri di hadapan ribuan orang kecil, meminta tolong. Di samping Harsa, berdiri seorang wanita cantik yang penampilannya nyaris sempurna. Namanya Lestari. Usianya 28 tahun. Wajahnya putih mulus, hidungnya mancung, bibirnya merah natural. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai rapi di pundak, berkilau terkena sinar matahari pagi. Ia mengenakan gaun krem bermerek yang nilainya setara gaji setahun seorang buruh. Di tangannya, ia memegang spanduk pencarian yang sama,
namun dilapisi sarung tangan putih bersih. Dari luar, ia tampak seperti istri ideal. Ia sering menunduk, mengusap matanya dengan tisu, dan memeluk lengan Harsa seolah tak sanggup berdiri sendiri. Beberapa kali ia terlihat menarik napas panjang, seakan menahan tangis yang siap pecah kapan saja. "Tenang, Mas," katanya lirih. Suaranya dibuat bergetar. "Ibu pasti baik-baik saja. Kita pasti nemuin beliau." Orang-orang yang melihat mereka langsung terharu. Kasihannya. Istrinya setia banget nemenin. Keluarga kaya tapi tetap mau turun ke jalan. Namun, entah kenapa, Ziad yang berdiri di balik tiang lampu merasa tengkuknya merinding. Ziad menatap Lestari tanpa berkedip. Ada sesuatu yang tidak pas. Bukan dari gaunnya. Bukan dari kecantikannya. Tapi dari tatapannya. Setiap kali Lestari mengira tak ada yang memperhatikan, matanya berubah. Dari sendu, menjadi dingin. Dan penuh perhitungan. Ia tidak menatap foto Bu Kirana dengan rindu. Ia menatapnya seperti menatap masalah yang belum selesai. Ziad mengerutkan kening. Hidungnya tiba-tiba mencium sesuatu yang sangat familiar. Parfum mawar. Bau yang sama persis dengan yang ia cium 2 malam lalu di dekat tempat sampah. Jantung Ziad berdetak lebih cepat. "Enggak mungkin," bisiknya. Ia melangkah 1 langkah lebih dekat. Lestari mengusap matanya lagi dengan tisu. Tapi anehnya, tisu itu tetap kering. Tak ada air mata yang benar-benar jatuh. Ziad menggigit bibirnya. Ia menatap lagi foto Bu Kirana di spanduk. Dan kepalanya kembali dipenuhi kilas balik malam itu. Hujan turun deras. Lampu jalan redup. Ziad sedang mengais botol di dekat kontainer besar ketika ia mendengar suara rintihan lemah. "Tolong!" Ia mendekat. Di sana, tergeletak seorang nenek tua. Bajunya mahal, tapi kotor. Tangannya berdarah sedikit. Matanya setengah terpejam. Ziad ingat betul bagaimana ia membuka jaket lusuhnya sendiri dan menutupi tubuh nenek itu. Bagaimana ia memanggil-manggil orang, tapi tak ada yang peduli. Bagaimana nenek itu memegang tangannya dan berbisik, "Nak, tolong." Wajah itu, suara itu, semua sama. "Itu dia," gumam Ziad lirih. "Itu nenek itu." Tangannya mulai gemetar. Di kepalanya, ada 2 suara yang saling bertarung. Satu suara berkata, "Kamu cuma bocah pemulung. Mereka nggak bakal percaya." Suara lain berkata, "Kalau kamu diam, nenek itu bisa mati." Ziad menelan ludah. Ia memberanikan diri melangkah keluar dari balik tiang lampu. Karung plastiknya bergesekan dengan aspal, menimbulkan suara berisik kecil. Beberapa orang menoleh ke arahnya. Ekspresi mereka langsung berubah. Ada yang jijik, ada yang kesal, ada yang menutup hidung. "Hus, pergi sana. Bikin kotor aja. Ngapain bocah gembel ke sini?" Ziad hampir mundur lagi. Tapi matanya kembali tertuju pada foto Bu Kirana. Ia mengepalkan tangannya. Lalu berjalan mendekat ke arah Harsa dan Lestari. "Om," kata Ziad pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Om yang di foto itu?" Harsa menoleh. Tatapannya kosong, lelah, dan nyaris tak punya harapan. "Ada apa, Dik?" tanyanya lemah. Ziad menunjuk foto Bu Kirana. Aku pernah lihat nenek ini." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Harsa langsung menegakkan tubuhnya. "Apa? Kamu lihat ibu saya?" Suaranya meninggi penuh harap. Orang-orang di sekitar langsung mendekat, penasaran. Namun sebelum Ziad sempat melanjutkan, Lestari melangkah cepat ke depan. Wajahnya berubah. Bukan lagi wajah sedih, tapi wajah marah yang tertahan. "Mas," serunya tajam, "jangan dengerin anak ini. Dia pasti mau nipu." Ia menatap Ziad dari ujung kepala sampai kaki, penuh hinaan. "Kamu ngapain di sini? Hah? Pergi sana. Jangan cari gara-gara." Ziad tersentak. "Tapi, Tante, aku beneran lihat nenek itu." Lestari langsung mendorong bahunya. Ziad hampir jatuh. "Pergi," bentaknya. "Jangan manfaatin kesedihan orang buat minta-minta." Harsa terdiam. Ia menatap Ziad, lalu menatap Lestari.
Ada keraguan kecil yang muncul di matanya. Tapi, kalau dia benar-benar lihat ibu, gumamnya. Lestari langsung memegang lengannya erat. Mas, tolong, katanya lirih. Kali ini nadanya berubah jadi memelas. Mas jangan percaya sama bocah jalanan. Dia pasti cuma mau uang. Ziad membeku. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak minta uang. Ia hanya ingin menyelamatkan seorang nenek. Tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Yang ia rasakan hanya satu. Ada yang sangat tidak beres dengan wanita bernama Lestari ini. Dan firasat buruk itu baru saja mulai. Kerumunan di persimpangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada bocah kecil bertelanjang kaki yang berdiri gemetar di depan seorang miliarder dan istrinya. Ziad menelan ludah. Dadanya naik turun cepat. Seolah napasnya tak cukup untuk menahan beban yang kini ada di hatinya. Aku nggak bohong, Om, katanya lirih. 2 malam lalu aku lihat nenek itu di tempat sampah dekat pelabuhan. Beberapa orang langsung berbisik-bisik. Tempat sampah. Ngaco banget. Anak kecil ngarang cerita kali. Harsa melangkah setengah langkah mendekat. Matanya menyala penuh harap sekaligus takut kecewa. Kamu yakin? Tanyanya cepat. Kamu benar-benar lihat ibu saya? Ziad mengangguk kuat. Iya, Om. Aku kasih jaketku ke nenek itu. Dia lemes banget. Dia bilang namanya Bu Kirana. Nama itu keluar dari mulut Ziad seperti palu godam. Wajah Harsa langsung pucat. Tangannya gemetar. Itu memang nama ibu saya, bisiknya. Untuk sepersekian detik, harapan besar menyala di mata Harsa. Namun sebelum api itu sempat membesar, Lestari langsung melangkah ke depan dan memotong pembicaraan. Mas, bentaknya keras. Mas ini serius mau percaya omongan anak jalanan ini? Ia menatap Ziad dengan tatapan penuh kebencian. Kamu ngapain sih bikin cerita kayak gini? Hah? Kamu pikir ini lucu? Ziad tersentak. Aku nggak bohong, Tante. Aku cuma mau nolong. Lestari tiba-tiba mendorong dadanya. Ziad terhuyung dan hampir jatuh. Pergi kamu, teriak Lestari. Dasar pengemis kecil. Jangan cari duit dengan cara hina kayak gini. Orang-orang di sekitar mulai bereaksi. Kok kasar banget? Tapi anaknya juga aneh sih. Bisa aja dia bohong buat minta uang. Ziad menatap Harsa dengan mata berkaca-kaca. Om, tolong percaya aku. Nenek itu masih hidup. Namun Harsa kini sudah goyah. Tangannya mengepal. Harapan yang tadi menyala kini berubah jadi kemarahan yang pahit. Kamu tahu rasanya kehilangan orang tua? Bentaknya. Kamu tahu rasanya nunggu kabar 3 hari tanpa tidur? Ziad tersentak. Kalau kamu bohong, lanjut Harsa dengan suara bergetar. Itu kejam banget. Tahu nggak? Ziad menggeleng cepat. Aku nggak bohong, Om. Aku sumpah. Namun Lestari langsung menyela. Mas, lihat dia, katanya sinis. Bajunya lusuh, badannya bau, tangannya kotor. Anak kayak gini mana bisa dipercaya? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari tamparan. Ziad menunduk. Tangannya yang kotor ia sembunyikan di balik karungnya. Dadanya sesak. Ia ingin lari. Ia ingin menghilang. Tapi wajah Bu Kirana kembali muncul di kepalanya. Ziad mengepalkan tangannya. Aku bisa tunjukin tempatnya. Om, katanya nekat. Aku bisa antar sekarang. Orang-orang langsung tertawa kecil. Halah, modus. Paling juga mau dikasih duit. Lestari tertawa dingin. Oh ya? Katanya sinis. Kamu mau nipu sampai sejauh apa? Hah? Ia tiba-tiba meraih spanduk dari tangan Harsa. Mas, udah. Jangan buang waktu sama bocah gila ini. Ia mengibas-ngibaskan spanduk itu tepat di depan wajah Ziad. Kamu tahu ini berapa harganya? Hah? Kertas mahal ini bisa buat makan kamu sebulan. Ziad refleks mengangkat tangan menahan. Dan saat itulah, krah, spanduk itu robek. Robekan panjang membelah tepat di wajah Bu Kirana. Kerumunan langsung heboh. Robek. Wah, keterlaluan si bocah itu. Lestari langsung berteriak dramatis. Lihat, Mas.
Dia perusak. Dia emang anak nakal. Ia pura-pura kaget, lalu menunjuk Ziad. Dia sengaja ngerobek spanduk itu. Dia nggak punya sopan santun. Padahal, yang mendorong spanduk itu tadi adalah dia sendiri. Ziad terpaku. Aku nggak sengaja, bisiknya panik. Namun belum sempat ia menjelaskan, Lestari mendorong karung plastik di pundaknya. Karung itu terlepas. Isinya tumpah ke aspal. Botol plastik, kaleng penyok, kardus basah. Semuanya berserakan di depan orang-orang kaya yang kini memandangnya jijik. Ya ampun. Bau banget. Anak gembel ini ganggu banget sih. Ziad berlutut refleks. Ia memunguti botol-botol itu dengan tangan gemetar. Itu hasil kerjanya seharian. Itu makan malamnya. Air matanya jatuh ke aspal. Maaf, bisiknya berulang-ulang. Maaf. Harsa menatap pemandangan itu dengan wajah tegang. Hatinya terbelah dua. Satu sisi iba. Satu sisi marah. Akhirnya sisi marah menang. Sudah cukup, bentaknya keras. Pergi kamu dari sini. Ziad menatapnya dengan mata penuh harap. Om. Pergi, teriak Harsa. Jangan pernah muncul lagi di depan saya. Kata-kata itu menghantam Ziad seperti palu. Dadanya terasa kosong. Ia berdiri tertatih. Mengumpulkan karungnya kembali. Namun saat ia berdiri, hidungnya kembali mencium bau itu. Parfum mawar. Lebih kuat dari sebelumnya. Ia menoleh refleks ke arah Lestari. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Di pergelangan tangan Lestari, di balik sarung tangan putihnya, ada sedikit noda merah kecoklatan. Seperti bekas darah kering. Ziad menelan ludah. Ia ingat, di tempat sampah 2 malam lalu, di kain Bukirana, ada bau parfum mawar yang sama persis. Jantungnya berdetak liar. Bau ini, bisiknya. Ia menatap Lestari dengan mata menyipit. Dan untuk sepersekian detik, tatapan mereka bertemu. Lestari tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum dingin yang membuat bulu kuduk Ziad berdiri. Seolah berkata, kamu tahu terlalu banyak. Ziad melangkah mundur 1 langkah. Tangannya gemetar hebat. Di kepalanya, satu kesimpulan mengerikan mulai terbentuk. Wanita ini ada hubungannya dengan nenek itu. Dan mungkin, dialah pelakunya. Namun sebelum Ziad sempat bicara lagi, seorang satpam melangkah maju. Hei, bocah, bentaknya. Pergi sekarang atau saya panggil polisi. Ziad menunduk. Ia menggenggam karungnya erat-erat. Air matanya jatuh 1 lagi. Ia berbalik pergi. Namun di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Api tekad. Ia mungkin cuma bocah pemulung. Ia mungkin tak dipercaya siapapun. Tapi sekarang, ia yakin satu hal. Ia tidak boleh menyerah. Karena kalau ia diam, seorang nenek yang tak bersalah, bisa benar-benar mati. Ziad berjalan tertatih menjauh dari kerumunan itu. Kepalanya tertunduk. Karung plastiknya ia seret di belakang, isinya kini jauh berkurang karena banyak botol yang tak sempat ia pungut kembali. Dadanya sakit. Bukan karena lapar. Tapi karena kata-kata Harsa yang barusan menghantamnya lebih keras dari tamparan manapun. Jangan pernah muncul lagi di depan saya. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, ia mendengar suara mesin mobil menyala. Ziad refleks menoleh. Mobil hitam mewah milik Harsa perlahan bergerak meninggalkan trotoar. Di dalamnya, ia bisa melihat siluet Harsa di kursi belakang. Dan di sampingnya, Lestari. Ziad membeku. Kalau mereka pergi sekarang, gumamnya panik. Kalau nenek itu masih di sana, tangannya mengepal. Tanpa pikir panjang, ia berbalik arah. Dan mulai berlari. Om Harsa AA. Ziad berlari sekencang yang ia bisa. Kakinya yang telanjang menghantam aspal panas. Napasnya tersengal. Ia hampir tersandung berkali-kali karena tubuhnya terlalu kecil dan karung di pundaknya terlalu berat. Mobil itu semakin menjauh. Orang-orang menoleh kaget melihat bocah kecil berlari mengejar mobil mewah sambil berteriak histeris. Om, tolong dengerin aku sekali lagi. Pengemudi melirik spion. Ada bocah ngejar kita.
katanya gugup. Harsa menoleh ke belakang. Ia melihat Ziad. Hatinya bergetar aneh. Berhenti, perintahnya spontan. Mobil itu melambat. Ziad nyaris jatuh ke lutut saat mobil berhenti. Dadanya naik turun keras. Ia menahan pintu mobil yang hampir menutup. Om, katanya terengah-engah. Om, aku punya bukti. Lestari langsung bereaksi. Mas, jangan. Itu anak mau nipu lagi. Namun Ziad tak peduli. Ia merogoh saku celananya yang robek. Tangannya gemetar hebat. Lalu ia membuka telapak tangannya. Di sana, tergeletak 3 butir mutiara kecil. Kotak. Tapi tetap berkilau di bawah sinar matahari. Harsa membeku. Matanya membesar. Itu, bisiknya. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengenali mutiara itu dalam sepersekian detik. Karena mutiara itu adalah bagian dari kalung warisan ibunya. Kalung yang selalu dipakai Bu Kirana kemanapun ia pergi. Kalung yang Harsa sendiri beli di luar negeri bertahun-tahun lalu. Dari mana kamu dapat itu? Tanya Harsa dengan suara bergetar. Ziad menelan ludah. Dari nenek itu. Om? Mutiara itu jatuh waktu dia dibuang di tempat sampah. Kata, dibuang, membuat udara di sekitar mereka terasa membeku. Harsa turun dari mobil. Tangannya gemetar saat mengambil mutiara itu dari telapak tangan Ziad. Ia menatapnya lama. Tak mungkin salah. Itu benar-benar milik ibunya. Lestari mundur setengah langkah. Wajahnya pucat. Itu pasti dia nyolong, katanya cepat. Mas, jangan percaya. Anak itu pasti maling. Ziad menggeleng keras. Aku nggak nyolong, Tante. Aku nemu itu di dekat nenek itu. Ia mulai bicara terbata-bata. 2 malam lalu hujan deras. Aku lagi ngais botol dekat kontainer besar di pelabuhan. Tiba-tiba ada mobil mewah warna gelap berhenti. Seorang nenek diturunin, terus mobil itu langsung pergi. Kerumunan mulai berkumpul lagi. Orang-orang penasaran melihat keributan baru ini. Harsa menatap Ziad tanpa berkedip. Lanjutkan, katanya pelan. Ziad mengusap hidungnya dengan punggung tangan. Nenek itu lemes banget. Om? Bajunya kotor, tangannya luka. Aku kasih jaketku. Dia bilang namanya Bu Kirana. Harsa memejamkan mata. Air mata nyaris jatuh. Ziad melanjutkan, suaranya makin berani. Di kain bajunya ada bau parfum mawar. Dan di lengannya ada bekas gigitan. Kalimat terakhir itu membuat Harsa langsung membuka mata. Ia menoleh perlahan ke arah Lestari. Bekas gigitan? Ulangnya pelan. Lestari tersenyum kaku. Mas, dia ngarang. Mana mungkin cerita kayak gitu bener? Ziad tiba-tiba menunjuk tangan Lestari. Di tangan Tante juga ada bau parfum mawar. Dan di balik sarung tangan Tante. Semua mata tertuju pada Lestari. Jantungnya berdegup liar. Mas, dia fitnah. Mas jangan dengar. Harsa melangkah mendekat ke istrinya. Lestari, katanya pelan tapi tegas. Buka sarung tanganmu. Wajah Lestari berubah. Mas, ini konyol. Mas percaya bocah bau gini daripada istri sendiri? Buka. Ulang Harsa lebih keras. Orang-orang menahan napas. Dengan tangan gemetar, Lestari perlahan melepas sarung tangan putihnya. Dan saat itulah, semua orang terhenyak. Di pergelangan tangan Lestari, terlihat jelas bekas gigitan manusia. Merah keunguan. Masih segar. Kerumunan langsung ribut. Ya Allah! Itu bekas gigitan? Serem banget. Harsa mundur setengah langkah. Wajahnya pucat pasi. Kenapa? Kenapa ada bekas gigitan di tangan kamu? Tanyanya terguncang. Lestari panik. Ia langsung menutup pergelangan tangannya. Ini cuma digigit anjing. Mas, serius, ini cuma kebetulan. Namun orang-orang sudah mulai curiga. Anjing mana gigitannya segitu rapi? Kayak bekas gigitan manusia deh. Ziad menggenggam karungnya erat. Ia menatap Harsa dengan mata penuh air. Om, katanya lirih. Aku nggak bohong. Kerumunan makin panas. Beberapa orang mulai berteriak.
Panggil polisi aja. Ini mencurigakan banget. Lestari melihat situasi makin tak terkendali. Wajahnya berubah licik. Ia tiba-tiba menunjuk Ziad. Itu dia malingnya, teriaknya keras. Dia yang nyerang nenek itu. Dia yang gigit tangan aku. Orang-orang langsung heboh. Hah? Serius? Anak kecil gigit orang tua? Lestari berpura-pura menangis. Mas, katanya terisak. Dia nyerang aku waktu aku mau nolong ibu. Dia perampok kecil. Beberapa orang mulai melangkah ke arah Ziad. Hei, bocah. Jangan-jangan kamu psikopat. Ziad mundur ketakutan. Aku nggak bohong. Aku nggak gigit siapa-siapa. Seorang petugas keamanan gedung mendekat. Ada apa ini? Tanyanya tegas. Lestari langsung menunjuk Ziad. Bocah ini mencuri dan bikin keributan. Dia nyerang saya. Petugas itu memegang lengan Ziad. Hei, kamu ikut saya. Ziad meronta. Om, tolong om percaya aku, teriaknya panik. Harsa berdiri di tempat. Wajahnya penuh konflik. Di tangannya masih ada mutiara ibunya. Di depannya, istri yang ia cintai. Di sampingnya, bocah pemulung yang membawa bukti mustahil. Kepalanya terasa mau pecah. Kerumunan terus berteriak. Bawa ke kantor polisi aja. Bocah itu mencurigakan. Ziad hampir diseret pergi. Air matanya mengalir deras. Dan di dalam hatinya, satu pikiran mengerikan muncul. Kalau ia dibawa pergi sekarang, Bu Kirana mungkin tak akan pernah tertolong. Lengan kecil Ziad terasa sakit saat petugas keamanan itu menariknya semakin menjauh dari mobil Harsa. Lepasin aku, rintih Ziad. Tapi petugas itu tak peduli. Diam kamu, bentaknya. Bikin rusuh aja dari tadi. Karung plastik di pundak Ziad terseret di aspal. Pruh, tali karungnya putus. Isinya kembali tumpah. Botol plastik menggelinding. Kaleng penyok berisik menghantam trotoar. Kardus basah tercecer. Sekali lagi, seluruh hasil kerja kerasnya hancur di depan mata. Ziad berteriak kecil. Jangan, itu punyaku, katanya sambil berusaha meraih botol-botol itu. Petugas itu malah mendorongnya lebih keras. Udah, kamu ikut saya. Ziad jatuh ke lutut. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba memunguti botol. Air matanya jatuh deras. Dadanya sesak. Bukan cuma karena lapar, tapi karena rasa putus asa yang kini menenggelamkannya hidup-hidup. Om! Tolong om! Ziad berteriak sekuat tenaga ke arah Harsa. Namun Harsa hanya berdiri membeku. Di tangannya masih tergenggam 3 butir mutiara ibunya. Matanya kosong. Dadanya naik turun cepat. Di kepalanya, 2 suara saling bertarung brutal. Suara logika. Istri kamu. Kamu kenal dia bertahun-tahun. Mana mungkin dia sekejam itu? Suara hati. Tapi mutiara itu nyata. Bekas gigitan itu nyata. Bau parfum mawar itu nyata. Harsa menggeleng kecil. Tidak mungkin, gumamnya. Ia menutup wajahnya dengan satu tangan. Lestari melihat kesempatan itu. Ia langsung terhuyung-huyung mendekat ke Harsa. Mas, katanya lirih. Suaranya dibuat lemah. Mas, aku pusing. Ia memegang dadanya, lalu menjatuhkan tubuhnya perlahan. Prah! Lestari pura-pura pingsan. Lestari! Teriak Harsa panik. Ia langsung berlari menghampiri istrinya. Orang-orang langsung heboh. Wah, pingsan! Kasihan banget istrinya. Harsa menggendong kepala Lestari. Lestari! Sadar! Tari! Sadar! Katanya panik. Lestari mengerang pelan, pura-pura tak sadarkan diri. Strateginya berhasil. Perhatian Harsa teralihkan. Dan itu berarti, waktu terus berjalan. Ziad melihat semua itu dari kejauhan. Dadanya makin sesak. Kalau Harsa sekarang sibuk menolong Lestari, siapa yang akan menolong Bu Kirana? Di kepalanya, bayangan mengerikan muncul. Alat berat, kontainer sampah. Tubuh nenek tua yang lemah. Ziad berteriak lagi. Om, nenek itu masih di sana. Kalau terlambat,
Dia bisa mati. Namun tak ada yang peduli. Semua mata tertuju pada Lestari yang pingsan. Petugas itu menarik Ziad lebih keras. Udah cukup. Kamu ikut saya sekarang. Ziad menutup mata. Air matanya mengalir deras. Dadanya terasa mau pecah. Ia merasa, ia kalah. Ia merasa, ia gagal. Dan saat itulah, matanya tanpa sengaja menoleh ke arah mobil Harsa. Di pegangan pintu mobil itu, terjepit sesuatu yang kecil. Mengilap. Ziad membeku. Ia mengenal benda itu. Jepit rambut berbentuk bunga mawar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu, bisiknya. Ingatan 2 malam lalu kembali menghantam kepalanya. Di rambut Bu Kirana, ada jepit rambut bunga mawar yang sama persis. Warna merah marun. Kelopaknya kecil. Bagian tengahnya berkilau. Dan sekarang, benda itu ada di pintu mobil Harsa. Mobil yang sama. Yang Ziad lihat menurunkan nenek itu di tempat sampah. Tubuh Ziad gemetar hebat. Itu buktinya. Bisiknya. Matanya menyala. Api nekat meledak di dadanya. Tanpa berpikir panjang, Ziad membuka mulutnya lebar-lebar. Dan, cerak. Ia menggigit tangan petugas keamanan itu sekuat tenaga. Aark! Teriak petugas itu kesakitan. Cengkeramannya terlepas. Ziad langsung berlari. Kakinya yang telanjang menghantam aspal sekuat yang ia bisa. Hei! Berhenti! Teriak orang-orang. Namun Ziad tak peduli. Ia berlari menuju mobil Harsa. Lestari masih tergeletak pura-pura pingsan. Harsa masih panik di sampingnya. Ziad menabrak pintu mobil itu. Prah! Ia berlutut keras di depan mobil. Tangannya gemetar saat ia menunjuk jepit rambut itu. Om! Teriaknya sekuat tenaga. Semua orang terdiam. Harsa menoleh. Ziad menangis terseduh-seduh. Dadanya naik turun seperti orang hampir tenggelam. Om! Lihat itu, katanya terisak. Itu jepit rambut nenek itu. Harsa mengikuti arah telunjuk Ziad. Matanya membesar. Ia melihat jepit rambut bunga mawar itu. Wajahnya langsung berubah. Itu, bisiknya. Ziad lalu menunduk. Ia menempelkan dahinya ke aspal. Bergetar hebat. Dan kemudian, ia berteriak. Kalimat yang membuat semua orang merinding. Kalau Om tidak percaya, bunuh saja aku sekarang. Tapi selamatkan nenek sebelum alat berat datang. Suara Ziad pecah. Tangisnya menggema di persimpangan itu. Kerumunan membeku. Petugas yang tadi digigit pun terdiam. Harsa berdiri kaku. Kepalanya terasa mau meledak. Mutiara. Bekas gigitan. Parfum mawar. Jepit rambut. Semuanya tersambung. Matanya perlahan beralih ke Lestari. Yang kini, masih pura-pura tak sadarkan diri. Tapi sudut bibirnya bergetar kecil. Harsa melihat itu. Dan saat itulah, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Lestari, katanya pelan. Bangun. Tak ada respons. Harsa berjongkok. Ia memegang pergelangan tangan Lestari. Denyut nadinya normal. Terlalu normal untuk orang pingsan. Ia menepuk pipinya pelan. Bangun, Lestari. Tak ada reaksi. Harsa tertawa kecil. Tawa pahit. Air matanya jatuh. Ya Allah, bisiknya. Ia menoleh ke arah Ziad yang masih berlutut dan menangis. Dan akhirnya, ia mengerti. Bocah pemulung ini tidak berbohong. Istrinya lah yang berbohong. Harsa berdiri perlahan. Wajahnya berubah dingin. Ia menatap petugas keamanan. Lepaskan anak itu, katanya tegas. Petugas itu ragu. Tapi, Pak. Sekarang, bentak Harsa. Petugas itu mundur. Ziad mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah bengkak. Harsa berjalan mendekatinya. Ia berlutut. Memegang bahu kecil Ziad. Suaranya bergetar. Maafin Om, katanya lirih. Om salah. Ziad terisak. Nenek itu masih hidup. Om? Dia butuh Om sekarang. Harsa menutup matanya kuat-kuat. Lalu berdiri dan berteriak. Semua masuk mobil sekarang. Kita ke tempat sampah itu.
Lestari tiba-tiba membuka matanya. Mas? Wajahnya panik. Topengnya runtuh. Dan di saat itulah, perburuan waktu melawan maut resmi dimulai. Suasana di persimpangan kota mendadak berubah drastis. Teriakan Ziad yang parau masih menggantung di udara ketika Harsa berdiri terpaku menatap jepit rambut bunga mawar yang terselip di pintu mobilnya. Benda kecil itu seolah berkilau di bawah sinar matahari, tetapi maknanya jauh lebih besar dari sekadar hiasan. Harsa menoleh perlahan ke arah Lestari. Wajah istrinya pucat, matanya bergerak gelisah, bibirnya gemetar seperti ingin bicara namun tak sanggup. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Harsa melihat ketakutan murni di mata perempuan itu. Kenapa jepit rambut ini ada di mobilku? Tari? Suara Harsa terdengar rendah, dingin, dan penuh tekanan. Lestari mundur setapak. Itu bukan milikku. Mungkin jatuh dari siapa saja. Ziad yang masih berlutut di depan mobil menggeleng keras. Itu punya nenek. Om, aku lihat persis 2 malam lalu. Nenek pakai jepit itu waktu hujan. Harsa menutup mata sesaat. Potongan-potongan kejadian mulai menyatu di kepalanya. Mutiara kalung, bekas gigitan, parfum mawar, sikap aneh Lestari, dan kini jepit rambut itu. Dadanya terasa sesak. Masuk mobil. Sekarang, perintah Harsa pada Ziad, lalu berbalik tajam ke arah Lestari. Kamu juga turun. Apa? Mas, kamu percaya bocah pemulung ini daripada aku? Lestari berteriak histeris. Harsa membuka pintu mobil dengan keras. Aku akan tahu kebenarannya. Dan kalau kau berbohong padaku. Kalimatnya menggantung. Namun ancamannya terasa nyata. Ziad masuk ke kursi belakang. Tubuh kecilnya masih gemetar. Mobil melesat keluar dari kerumunan menuju arah tempat pembuangan akhir, TPA, di pinggiran kota. Hujan tipis mulai turun. Seperti mengulang malam horor yang dialami Bu Kirana. Di sepanjang perjalanan, Ziad terus menunjuk arah dengan ingatan visualnya yang tajam. Belok kiri di lampu merah. Om, lalu lurus sampai ada menara air. Setelah itu ada jalan kecil ke kanan. Harsa mengikuti tanpa ragu. Setiap meter yang mereka tempuh membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Sementara itu, Lestari duduk kaku di kursi depan. Tangannya mengepal, napasnya memburu. Ia beberapa kali melirik ke kaca spion, menatap Ziad dengan kebencian dingin. Begitu mereka tiba di area TPA, bau menyengat langsung menusuk hidung. Gunungan sampah menggunung tinggi, dikelilingi alat berat yang bersiap bekerja. Sebuah ekskavator besar sudah menggeram, siap meratakan tumpukan baru. Cepat, Om! Di sana! Ziad berteriak, menunjuk ke arah sisi timur tumpukan. Mereka berlari turun dari mobil. Harsa menerobos lumpur tanpa peduli sepatu mahalnya. Ziad memimpin, berlari zigzag di antara karung dan puing, berhenti di satu titik tertentu. Di sini, aku yakin di sini, katanya terengah. Ekskavator mulai bergerak. Suaranya menggelegar, baket besinya terangkat tinggi. Stop! Berhenti! Harsa berteriak pada operator alat berat sambil melambaikan tangan. Ziad menggali dengan tangan kosong. Kukunya kotor, jarinya berdarah. Ia menarik karung plastik yang sama persis dengan yang ia lihat 2 malam lalu. Nenek! Nenek! Tolong jawab aku! Suaranya pecah. Harsa ikut menarik karung itu. Begitu terbuka, tampak tubuh Renta Bu Kirana terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, napasnya nyaris tak terdengar. Ibu! Ibu! Harsa jatuh berlutut, mengangkat kepala ibunya dengan tangan gemetar. Bu Kirana membuka mata perlahan. Air mata langsung mengalir di pipi Harsa. Ziad, bisik Bu Kirana lemah, menatap bocah kecil itu. Kamu datang lagi, nak? Ziad tersenyum sambil menangis. Aku janji, Nek, aku nggak ninggalin nenek. Harsa memeluk ibunya erat, lalu menoleh ke arah Lestari yang berdiri membeku beberapa meter dari mereka. Ibu, siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Harsa dengan suara bergetar. Bu Kirana menarik napas susah payah. Lestari? Dia menyerangku. Wajah Lestari langsung berubah panik. Itu bohong. Dia sudah pikun. Mas, jangan dengarkan. Namun Bu Kirana melanjutkan dengan sisa tenaga yang ia punya. Aku memergoki dia, menggelapkan uang perusahaan,
Aku mau serahkan flash disk bukti ke kamu. Dia marah, mendorongku, menggigit tanganku, lalu membuangku ke sini. Harsa berdiri perlahan. Tatapannya kini bukan lagi ragu, melainkan penuh amarah dan kehancuran. Kau hampir membunuh ibuku demi uang? Suaranya dingin mematikan. Lestari mundur, lalu berbalik dan lari sekuat tenaga. Kejar dia! Harsa berteriak. Petugas keamanan TPA yang sejak tadi mendekat langsung mengejar. Dalam hitungan menit, Lestari tersandung lumpur dan tertangkap. Polisi yang dipanggil cepat datang dan memborgolnya. Lestari menjerit histeris. Aku istrimu. Kamu nggak bisa giniin aku. Harsa menatapnya tanpa ekspresi. Mulai hari ini, kau bukan apa-apa bagiku. Ambulans tiba tak lama kemudian. Bu Kirana diangkat ke tandu. Sebelum dibawa masuk, ia menggenggam tangan Ziad. Terima kasih, nak. Kamu malaikat kecil nenek. Ziad tersenyum malu, air matanya menetes. Harsa berlutut di depan Ziad. Ia memeluk bocah itu erat-erat, tak peduli bajunya kotor. Kau menyelamatkan nyawa ibuku. Kau menyelamatkan keluargaku. Suaranya parau. Ziad terdiam, lalu berkata pelan. Aku cuma nggak mau nenek mati sendirian, Om. Harsa menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat kecil di hadapan seorang bocah pemulung berusia 8 tahun. Di kejauhan, sirene polisi dan ambulans menggema. Langit mendung seolah menjadi saksi. Kebenaran akhirnya menang, dan seorang anak miskin telah mengalahkan keserakahan orang dewasa. 1 bulan berlalu sejak hari yang mengubah hidup banyak orang di tempat pembuangan akhir itu. Langit pagi tampak cerah di halaman rumah besar milik keluarga Harsa. Burung-burung berkicau, angin sepau-sepau menggerakkan tirai putih di jendela lantai 2. Suasana rumah yang dulu terasa dingin dan penuh formalitas kini berubah menjadi hangat dan hidup. Di ruang makan, Ziad duduk rapi mengenakan seragam sekolah dasar berwarna merah putih. Sepatunya masih terlihat kaku, jelas sepatu baru, dan tas punggung biru dongker tergantung di kursi sebelahnya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, tapi matanya tetap sama, jernih, polos, dan penuh kejujuran. Bu Kirana keluar dari kamar dengan langkah pelan, kini sudah jauh lebih sehat. Rambut peraknya disanggul rapi, wajahnya berseri, dan tubuhnya tak lagi ringkih seperti sebulan lalu. Ziad, sudah sarapan, nak? Tanyanya lembut. Sudah, Nek, jawab Ziad sopan. Aku bantu cuci piring dulu, ya? Bu Kirana tersenyum haru. Kamu ini anak baik sekali. Harsa berdiri di ambang pintu, memandangi pemandangan itu dengan dada penuh rasa syukur. Setiap kali melihat Ziad di rumahnya, ia selalu teringat betapa ia hampir kehilangan ibunya, dan hampir menghancurkan hidup seorang anak kecil karena prasangka. Kini, Ziad resmi menjadi anak asuh keluarga Harsa. Ia punya kamar sendiri, tempat tidur empuk, rak buku, dan seragam sekolah baru. Tapi yang paling berharga baginya bukan semua itu, melainkan perasaan diterima sebagai manusia utuh. Meski hidupnya berubah drastis, Ziad tetaplah Ziad yang sama. Setiap sore, sepulang sekolah, ia sering meminta izin pada Harsa untuk pergi ke perempatan kota tempat dulu ia memulung. Om, aku mau ketemu teman-temanku sebentar, katanya suatu hari. Harsa sempat khawatir. Kamu nggak perlu ke sana lagi, Ziad. Kamu sekarang aman di sini. Ziad tersenyum kecil. Justru karena aku sekarang aman, Om, aku mau bagi makanan ke mereka. Dulu aku lapar sendirian. Sekarang aku nggak mau mereka ngerasain itu. Harsa terdiam. Hatinya seperti diremas lembut oleh kata-kata bocah itu. Sejak hari itu, Harsa mendirikan dapur umum kecil dan program beasiswa untuk anak-anak jalanan di sekitar pusat kota. Ia menamainya Rumah Mawar, terinspirasi dari parfum mawar dan jepit rambut yang menjadi awal terbongkarnya kejahatan. Di sisi lain kota, Lestari kini mendekam di balik jeruji besi. Wajah anggunnya telah pudar, digantikan tatapan kosong dan penyesalan yang terlambat. Setiap malam, ia teringat bagaimana seorang bocah pemulung menghancurkan kebohongannya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk berkata jujur. Ia dihukum atas penggelapan dana dan percobaan pembunuhan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak bisa menyuap siapapun untuk lolos. Sementara itu, Bu Kirana semakin pulih.
Ia sering duduk di taman bersama Ziyad, mengajarinya membaca Al-Quran, bercerita tentang masa kecil Harsa, dan sesekali menangis diam-diam karena rasa syukur. Kalau bukan karena kamu, nak, katanya suatu sore. Mungkin nenek sudah tidak ada di dunia ini. Ziyad menggeleng. Nenek juga nyelamatin aku. Sekarang aku punya rumah. Harsa yang mendengar itu dari kejauhan menutup wajahnya, menahan air mata. Ia belajar satu hal penting dalam hidupnya. Bahwa kebenaran tak selalu datang dari orang berjas rapi dan bersepatu mahal. Kadang, kebenaran datang dari seorang anak kecil dengan kaki telanjang dan hati yang bersih. Suatu hari, seorang wartawan datang meliput kisah mereka. Ia meminta foto Ziyad sebagai simbol cerita inspiratif itu. Ziyad berdiri di halaman rumah, memegang sebuah benda kecil di telapak tangannya. Jepit rambut bunga mawar merah. Bu Kirana yang menyimpannya selama ini menyerahkannya kembali pada Ziyad. Ini bukan sekadar jepit rambut, katanya. Ini bukti keberanianmu. Kamera berbunyi klik. Ziyad tersenyum polos, memegang jepit itu erat-erat, seolah memegang seluruh takdir yang pernah hampir menghancurkan hidupnya. Pesan penutup. Jangan pernah meremehkan suara siapapun. Jangan menilai manusia dari bajunya, hartanya, atau status sosialnya. Karena terkadang, keselamatan hidup kita justru datang dari seorang anak kecil dengan kaki telanjang yang berani berkata jujur.